Saya akan menggambar dengan sangat detail apa yang Agus lihat. Aku nggak lihat apa-apa. Aku nggak lihat apa-apa. Tapi jadi ikut serem. Aduh. Kalau melihat serem banget. Ada di situ, ada di sini, ada di situ. Sekarang hilangin di atas. Di sini masih ada di belakang Glenn. Saya melihat sangat detail sekali. Pantesan saya takut kamu ini loh celaka. Kenapa, Roy? Saya ngerasa si Agus nih udah hilang kendali dan hilang kontrol. Benar-benar hilang kontrol dan kendali. Sebentar ya. Agus sabar ya. Mas Agusnya bisa nggak sih suruh jangan liatin? Jangan Dia liatin nggak dulu bisa Mas aja Agus. ngeliatin terus ke arah sini. Tuh. Aduh, nggak bisa lihat rambutnya, bulu semua. Bulu semua, Bay. Kamu lihat itu kan, Bay? Mas ngeliat. Kamu ngerasa kan, Bay? Iya. Apa yang aku lihat dan kamu juga itu yang lihat. kamu gambar. Matanya merah kayak ada, nggak tahu itu yang tajam itu apa sih, kayak taring. Bukan ya apa? Aduh. Ya. Ini yang saya lihat sebenarnya. Seram banget sih, Bay. Saya Bener. Agus, kamu Bener. benar-benar ketakutan Persis sekali. Itu. Rambutnya terbang-terbang gitu bulunya. Terbang-terbang besar. Kayak bukan jubah tapi baju kain. Tapi bukan kain tapi bulu semua. Bulu semua isinya di sini. Matanya ke arah Mas Agus. Agus. Mas Agus agak remaja kali ya, biar gak ngeliat. Yang saya lihat di sini sangat menyeramkan sekali, Bay. Benar-benar bulunya tuh banyak banget. Saya ngelihat ini loh. Agus, kamu tahu kan ini makhluk apa? Kamu tahu kan ini apa? Aduh gila bener, aku jelasin tangannya persis banget lagi di depan dadanya sama kayak yang kamu gambar. Persis banget gitu. Iya. Yang saya lihat di sini, Bay, benar-benar gak kekontrol loh ini. Ini semua bulu nih. Bulu. Kamu lihat ini kan? Kamu tahu ini kan dia siapa? Kamu tahu kan ini siapa? Ini adalah genderuwo yang kamu lihat. Itu bisa ikut terus tuh kenapa ya? Ada karena ritual darahnya itu ya, Roy? Iya, ingat aja selalu pastinya sesuatu yang berhubungan dengan darah dan profesi itu akan mengakibatkan jalinan jodoh pada makhluk halus. Bukan jalinan jodoh, tapi jalinan ikatan semacam kayak perjanjian. Iya, kayak perjanjian gitu. Aku ngerasa seperti itu. Dan
Aku pengen dong, Agus. Kamu kasihan sekali loh tampaknya. Saya pengen butuh air dulu untuk dia minum dulu. Apakah bisa kah? Saya minta juga dong air, minta minum dulu. Ya saya juga boleh dikasih ya. Bentar aja juga. Kok gelap sih lampunya? Apa? Ya. Ada lagi gak? Satu lagi kan? Bayu. Santap ya, ya, plester juga. Agus. Silakan bersihin dulu, bersihin tangan. Udah, mana tadi? Ini. Agus, kamu teriak deh sama makhluk ini. Kamu kencang-kencang teriak sama makhluk ini. Kebakar. Kok Oh bisa my God. kebakar ya? Aku nggak tahu. Begitu dia teriakin, itunya nggak ada. Di tempat yang tadi saya ngeliat itu nggak ada sekarang. Bay, ini serem banget. Kenapa ini bisa kebakar Bisa sendiri? kebakar ini kenapa, Roy? Aku nggak tahu. Dia marah banget. Ah. Ini kita. Apar. Tapi sosok itu udah nggak ada di tempat tadi, pergi ya dia? Pergi. Karena teriakan Agus. Kakak udah nggak lihat? Gak ngeliat. Padahal belum ditutup ya? Udah. Batinnya. Harusnya Udah nggak ada sebenarnya. Dia udah lewat. Pergi. Karena teriakannya dia itu membawa semacam energi. Ini adalah fenomena supranatural di mana bisa ada terjadi bentrokan gitu. Itu disuruh minum kali ya? Mas Agus. Yuk duduk yuk. Bisa. Kamu ambil minum dulu di sana. bantuin sus. Kamu pegangin kursinya. Jangan dikak itunya. Gak apa-apa biarin aja. It's okay. Kak, duduk aja. Itu di TKP-nya apa? Itu kebakar beneran ya? Saya nggak percaya. Dan begitu dia teriak tadi, pergi semua ya Roy? Saya masih Masih ada? ngerasa. Jadi gini, Agus sudah nerakin dan tiba-tiba lukisannya jadi kayak gitu. Kebakar gitu loh. Tanpa sebab dan akibat. Tiba-tiba aja. Saya juga sedikit agak ini menyeramkan sekali memang. Dan saya merasakan semoga Agus gak menyalahgunakan benda-benda tersebut ya. Di sini saya tidak akan menyita karena kamu masih ada sisi baiknya. Jadi makhluk itu sebenarnya datang ke Agus marah karena dia sudah menyalahgunakan benda ini. Betul. Menyalahgunakan benda ini untuk tujuan yang tidak jelas. Dan akhirnya ketika saya lukis, saya ngelihat di situ semua. Dan Darahnya itu ya mancing ya. darahnya yang mancing. Dan akhirnya apa yang terjadi?
Ketika dia teriak, semuanya Tapi Udah sekarang lebih udah tenang pergi kan tuh. ya? Udah lebih udah lebih tenang tuh. Berarti bendanya harus diapain itu kok? Itu dia bawa dan balikin ke tempat asalnya. Udah hilang kan kak? udah nggak ada sih. Kok kebakar ya? Kok bisa? Ini hal yang nggak di luar logika ya, Bay. Sesuatu yang tiba-tiba bentrokan energi. Aduh. Saya Sampai bingung mau ngomong apa ya? Kayak baru sekali ini ngelihat bener-bener nyata jelas. Udah gitu, begitu diusir, kelihatan kejadiannya cepet banget ngilangnya. Blup. Gak tahu jadi api kebakar di lukisan. Luar biasa ya energinya sampai seperti itu. Pantes saya lihat Agus takut seperti itu. Agus, kamu jangan ketakutan ya. Nanti kamu ke dokter ini loh. Saya takut kamu gangguan pikiran. Kalau udah lagi capek atau nggak sanggup lagi body painting, jangan terusin lagi deh. Stop dulu. Stop dulu. Karena saat capek itu energi turun, frekuensinya sama justru bisa dikena. Betul. Bisikan-bisikan. Betul. Saya khawatir justru dengan kesehatan pikiran dia. Saya lihat genderuwonya pas tadi saya lukis dengan kekuatan saya. Dan tapi apa yang terjadi? Dia juga nggak suka dilukis dan kebakar dan dia teriak juga. Tapi sekarang udah bener-bener lepas. Nggak akan ganggu ke Agus lagi, Pak. Saya jamin 100% untuk kasus kamu semuanya aman. Karena dia kayak terlempar ketika dia teriak. Iya, saya... Nggak akan nyari-nyari Agus lagi. Cuma pesan saya Agus, kamu kalau memang suka painting kanvas atau mungkin banyak cara kok untuk painting, ya nggak sih? Mural. Ya, that's a good idea. Tapi ya ini kan awal mulanya pakai gini-ginian karena tidak bisa mengendalikan hasrat. Berarti balik lagi ke permasalahan awal nih. Kalau kamu bisa mengendalikan semuanya, lanjutkan ya. nggak akan bisa, nggak akan perlu begini-beginian nih, nggak akan ketemu Ih, serem aku. makhluk-makhluk itu. Aku Tapi kalau tuh- merasa emang nggak mampu dan nggak kuat, cari media lain untuk dilukis. Ya, plus yang kayak tadi kerjaannya berhubungan dengan painting, tapi nggak pakai darah. Itu yang perlu garis Darah. bawahin. Darah. Itu yang perlu kita garis bawahin ya. Ya. Dan jimat itu harus dikembalikan ke tempat asalnya. Ini biar dia bawa aja, Roh. Kalau kamu lupa tempat asal di mana, kamu boleh kubur di tanah. Dan jangan pernah ada orang yang tahu. Ya. Terima kasih. Agus. Susir yang mau disampaikan nggak? Ya apa ya? Ya pokoknya buat Mas Agus, kalau misalkan pekerjaan ini sekiranya kurang bagus gitu ya, dengan cara-cara kayak gitu tuh ditinggalin aja. Atau mungkin bisa beralih kerjaan lain yang lebih apa ya? Lebih aman. Lebih aman gitu-gitulah. Apapun kerjaannya jangan pakai darah. Ya, jangan pakai darah, itu dia pekerjaannya sih, terserah apa aja ya. Mas Agus merasa sanggup untuk mengubur ini atau disita aja sama Roh? Harusnya sanggup ya. Sanggup. Sanggup kan? Nah bagus, Oke. Agus. Saya percaya sama kamu. Kamu anak baik kok. Oke. Mas Agus, terima kasih. Mudah-mudahan kedepannya akan baik-baik aja semuanya dan Anda boleh bawa ini semuanya dan Anda boleh meninggalkan studio menembus mata batin. Silakan dibawa aja. Terima kasih. Semoga kamu cepat sehat ya. Jangan stres Mas Agus. Sekarang udah lepas. Yang penting bisa ngendalain diri sendiri ya. Terima kasih, Mas. Jangan meyakini sesuatu yang belum tentu benar.
Percayalah pada kekuatan sejati, karena di sanalah benih kebaikan akan mekar. Pemirsa, dua partisipan menembus mata batin hari ini adalah Ray dan Agus. Tadi kita tahu Agus adalah seorang pelukis atau body painter yang justru karena ritual yang menggunakan darah akhirnya didatangi oleh sosok makhluk besar seperti Gondorwo. Sementara Ray ada dua makhluk yang selalu menemaninya, ada seorang kakek-kakek yang justru sering melindungi, tapi ada juga seperti Gondorwo yang sering membisiki hal-hal yang negatif kepada Ray. Gimana Roy, tanggapan kamu Ray dan Agus? Saya lihat dua partisipan ini, saya membandingkan dua-duanya, saya lebih simpatik terhadap Agus. Kenapa? Karena saya ngerasa dia pure jiwanya, murni, dan dia itu penuh dengan ketakutan. Memang dia buat salah, saya tahu, tetapi dia punya hasrat besar, saya tahu juga. Namun Agus itu masih punya segudang kebaikan yang sebenarnya belum terekspos gitu. Dan dia sendiri juga nggak mau kejadian ini, ada hantu, genderuwo dan segala macam. Berbeda dengan Ray, Ray selalu mencari terus, dan mencari terus, nggak ada kata habisnya. Kalau Ray itu lebih kelihatan kayak sesuatu yang ingin ditampilkan atau show off. Bagi saya ya, ini opini versi Roy Kiyoshi loh. Ingin menunjukkan dia punya sesuatu, punya ilmu hitam, makanya dia terus mencari, menggali terus. Menggali gitu. Sampai dia puas ya. Susi ada komentar? Enggak sih, tapi cukup shock tadi ya. Karena jujur aja baru pertama kali lihat apa ya, kayak tadi yang tiba-tiba lukisannya kebakar, terus yang kerasukan gitu-gitu, jadi agak-agak kaget. Kamu mau Percaya dibuka nggak juga percaya? nggak matanya biar bisa ngeliat? Enggak, makasih. Enggak. Roy, tapi nanti habis ini bisa di netralisir, ditutup lagi kan ya? Bisa. Oke, Aman. baik. Susi Ngapak, terima kasih sudah Sama-sama, jadi penembus Kak. mata batin, sukses untuk karir dan semua Amin, rencananya. terima kasih. Ya, Roy Kiyoshi, terima Iya, kasih terima kasih, penjelasan dan sama-sama. pencerahannya malam hari ini. Pemirsa, jika Anda merasa kehilangan sesuatu di kehidupan, mungkin Anda lupa bahwa segala sesuatu hanyalah titipan dan tak pernah menjadi kepunyaan. Ikuti terus kisah-kisah selanjutnya yang akan selalu kami sajikan di sini. Menembus Mata Batin.